Halo Sob. Ya sob, Ya, so Gila nih. Gila, 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 gila. Lagi pada di mana guys? Ini gue katanya mau janjian mau bareng KT. Apa, ke Tanah Tap ya? Oke. Nyampenya di antara kata. Ya sama sih ada TA-TA-nya ya. iya. Jadi kayak cerita dikit nih. Jadi sebenarnya aku sama Aga kan di satu kota ya. Kita lagi liburan. Cuma kita ada miskom nih, jadinya kita nggak satu tempat sekarang. Gitu ceritanya. boleh. Lanjut, Bang Angga. Nah itu. Nah jadinya gue masih harus ini gitu. Nemuin si KT yang berarti tuh sebenarnya mungkin kita harus menyamakan prinsip lagi ya Teh, ya. Kita tuh harus lebih menyamakan persepsi gitu. Kita lebih harus meningkatkan hubungan, kinship nggak sih Teh? Hari ini Yes, tuh. benar banget. Oke, jadi no matter what ya. Jadi kita semua memang mungkin awalnya beda-beda teman-teman. Terus bahkan yang gue sama Kate udah bertahun-tahun aja nih, kita kayak harus masih ningkatin kinship gitu. Jadi memang nggak ada salahnya. Gak ada salahnya kalau misalkan di dating kali ini yang mungkin udah kedua, ketiga dan buat teman-teman Yoi 23 semuanya udah ke puluh kalinya. Sekarang kita bakal mempererat, kita bakal memulai, kita bakal mengengage ikatan itu lagi bikin sip dating Februari kali ini. Mari kita beri tepuk tangan buat kita semua yang udah datang hari ini. Woo! Kalian keren guys, tepat waktu. Bahkan gue aja nggak tepat waktu. Oke, jadi pada kali ini guys, nanti kita sangat simple tapi superlatif fun. Jadi kita nanti di sini bakal enjoy ya, diiringi dengan rekan-rekan kita dari YOI 23 dan YOI 24. Nanti gue bakal ngasih sesuatu gift nih buat teman-teman nih. Jadi giftnya itu waktu kita ini supaya nggak buang sia-sia. Ya. Ini sob. Jadi Air lagi ada. di tinggal ini kita akan lebih recharge energy. Karena kan kita paham lah di awal tahun ini kita udah cukup capek dengan beberapa kegiatan. Bener nggak ada yang udah capek belum di awal tahun? Katanya iya sih dari muka-mukanya nih. Terus makanya kita ambil temanya Richard ya. Terus kita juga ingin lebih dekat nggak sih? Itu loh. Oh ya, BTW Angga naik Gojek ya? Oke, lanjut ya. Oke. Soalnya keinget tren ini sob. Ada Hack Your Gojek Driver di Bali ya. Kalau kalian pernah lihat. Anyway, kita akan mulai nih dari Fatih ya. Bisa sharein mungkin Kak Fatih nih. Waduh, ini nggak di, nggak di sama sekali nih. Oke, share screen. Oh ya, BTW guys, jangan dicontoh ini Angga nggak pakai helm naik motor ya. Nanti sangat berbahaya nih sebenarnya. Oke, sambil nunggu Fatih nih. Kalian liburan pada pulang kampung apa yang rantau pulang kampung apa enggak nih? Balik Kak. Balik ke mana? Ke NTT ya? Iya Kak, balik. Wah, mantap. Kalau Bapak Fadli di Makassar ya? Di Makassar ya? Dia anu Kak di Utara. Oh iya, itu di tempat rumah, memang di rumah kamu ya? Iya Kak di rumah. Kebetulan sementara magang di sini. Oke, oke, oke. Keren sih ini. Terus siapa lagi kita sama-sama? Maul di Australia tadi ya? Ya oleh. Iya, Lagi di Bali dia. Ini Oh, mau lagi di terbang lagi ke Australia. Oh, oke, oke, Transit oke. 3 hari. Sip, sip, sip. Oke deh. Oke, sob nih kita mau recharge dulu nih energi kita nggak sih? Ini ada beberapa tips dari aku nih ya. Oke, next tip.
Nah, ini sebenarnya outline-nya ada 3 ya. Sob. Jadi pertama, hidup sehat ala saya ya. Lalu yang kedua itu curcol dikit. Untuk kita bisa lah curcol dikit. Terus nanti ada game di akhir biar kita lebih bonding nih. Sob. Next. Oke, nah. Sob, ini ada beberapa tips yang sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi, mau nanya dulu deh. Kalian sering nggak makan buah di akhir-akhir ini gitu? Eh, boleh ini nggak? Share screen. Share. Boleh raise your hand nggak? Oke, kayaknya tadi ada Samuel. Yang lain, Yuda, oke. Mantap sih. Artinya bisa menunjukkan bahwa banyak yang belum makan buah ya. Kalau sayur gimana sayur? Oke, mantap. Soalnya ketika kita nyari makanan, biasanya mungkin yang ngerantau gitu ya. Kita kan kadang bingung nih mau gojek apa gitu ya. Jadi banyak juga yang misalnya kita mau nyari makan sayur tuh agak sulit gitu. Dan gak jarang kita pas mau beli salad misalnya untuk makan di kosan gitu, Gojek, GoFood, benar-benar mahal banget kan sayuran kalau nggak salah. Padahal bisa kita beli sendiri gitu di pasar. Nah, sob, ternyata manfaat buah ini sebenarnya sangat baik ya untuk tubuh kita, untuk metabolisme kita. Apalagi di musim-musim hujan gini tuh sebenarnya kita perlu banget makan buah nih. Gitu. Ini sebenarnya referensinya beragam ya dari 5 tips ini. Lalu jangan lupa juga kita minum air putih nih. Siapa yang rajin minum air putih nih di tiap harinya nih? Boleh kasih ekspresi nggak? Nah, ini oke mantep lah ya. Ada. Nah, bener nih. Jadi air putih ini sebenarnya sangat bermanfaat ya. Selain kita terhindar dari namanya dehidrasi, itu juga baik untuk misalnya kesehatan lain, misalnya ginjal, terus juga misalnya kulit ya kulit. Nah ini misalnya kayak Fatih kan dia sangat rajin skincarean gitu kan. Jadi dia sangat rajin minum air putih bahkan mungkin 3 liter sehari kayak gitu. Itu sangat baik. Nah, boleh nih yang lagi di sampingnya ada air minum, boleh minum dulu kali ya. Atau apapun itu soalnya aku juga mau minum. Oke. Nah, terus yang ketiga, kita tuh nggak boleh lupa olahraga ya. So, mungkin boleh ikutin dikit, mungkin kita bisa angkat tangan dulu ke atas gini. Oh, yang satunya, slip. Kita bisa agak uh, putar-putar badan. Emang agak awkward ya kalau misalnya online gini ya. Cuma ini cuma ngasih contoh doang. Jadi kita tuh jangan lupa olahraga ya. Tidaknya seminggu sekali lah sob. Sesimpel-simpelnya olahraga paling murah tuh apa sih? Ada yang tahu nggak olahraga paling murah tuh apa? Jalan kaki. Yes, 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 betul banget. Jadi kita tuh sangat mudah kalau kita ngelakuin jalan kaki. Misalnya nih, yang di kampus, saya habis pulang kampus gitu ya. Coba deh muter-muter kampus mungkin sekitar 30 menit itu cukup kok gitu kan. Terus misalnya yang kerja mungkin di hari weekend gitu bisa ke pusat olahraga terdekat, mungkin gym mungkin atau fitness ataupun juga yang gratis ya kayak misalnya taman atau juga kayak stadion gitu. Tapi kalau di Jakarta GBK gitu karena gratis kan. Contohnya. Nah, yang penting banget nih sebenarnya yang nomor 4 nih. Gitu. Siapa yang sekarang lagi ngantuk nih? Kalau lagi ngantuk, berarti tadi malam, kemarin malam kalian lagi gak cukup tidurnya nih. Ini indikasinya ya. Karena masa di jam segini udah ngantuk gitu loh. Artinya ada agenda waktu itu yang nggak sesuai dengan yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah,
Aku di sini mau ngajak sobat-sobat nih ya. Coba deh kita tutup mata sejenak. Nanti ku aba-aba 1 2 3 tutup mata ya. Terus habis itu nanti intinya kalian pikirin aja setenang mungkin gitu. Nanti kalau udah aku bilang buka mata kita ngobrol lagi. Oke? Oke, 1 2 3. Silakan tutup matanya. Oke, cukup ya. Nanti bisa dilanjutin lagi di setelah acara ini ya. Ini cuma simulasi aja. Jadi intinya kita tuh kadang lupa kecilnya kita menutup mata untuk tidak memikirkan apapun tuh sangat penting gitu. Karena kita lupa kalau kita tuh sebenarnya butuh istirahat. Karena kalau kita menunda istirahatnya malah nanti di nanti gitu. Jadi nggak ada salahnya kita tidur 20 menit misalnya waktu kita capek. Atau kita ya kalau udah capek jangan dipaksain karena nggak akan optimal untuk pekerjaan dan juga saat kita belajar sob gitu. Nah yang kelima ini juga nggak kalah penting. Jangan lupa kalian mencari matahari. Terus siang hari kenapa? Karena pertama tentunya ada hubungannya dengan vitamin D ya. Terus yang kedua juga sebenarnya dengan kita keluar ke outdoor tuh bisa menambah uh, rasa feeling kita tuh lebih semangat gitu loh. Jadi jangan lupa, jangan cuma duduk doang, jangan cuma kerja doang dan kita di indoor terus, tapi intinya maksud dari cari matahari ini adalah outdoor gitu. Oke, saya mungkin segitu aja dari aku ya, sedikit tips. Mudah-mudahan sangat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Mantap sekali Bang Kevin. Oke. Jadi gimana nih, udah pada sehat semua apa belum nih? Maksudnya udah menerapkan kesehatannya secara baik atau belum nih, teman-teman? Kayaknya enggak ya. Kayaknya yang di Jakarta apalagi ya kayak gitu-gitu, eh apalagi anak 23 ini kayaknya stres semua nih. Apa gimana nih? 23 ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi hari Minggu nextnya kita bakal ngadain sharing session. Mungkin mulai dari Kevin dulu nih. Habis itu tembak ke siapa aja, Vin. Apa namanya? Minggu ini ngapain aja? Mungkin ada masalah yang bisa di-share di sini atau gimana-gimana gitu deh. Sharing tipis-tipis aja ke teman-teman. Oke. Sebenarnya minggu ini sih sob, cukup tidak melelahkan sih, karena kan sudah tahu akan long weekend ya. Jadi sangat enjoy banget sih minggu ini. Dan pekerjaan juga nggak terlalu sibuk sih. Dan aku juga akhir-akhir ini di minggu ini lagi sering baca buku self development aja sih. Terakhir lagi baca tentang The Personal MBA. Jadi buku ini sebenarnya menceritakan tentang sebenarnya kita tuh nggak perlu sekolah mahal-mahal di MBA kalau kita tahu caranya. Sesimpel baca buku itu gitu. Dan aku baca dan ada banyak maknanya gitu sih sob. Terus dari segi kesehatan cukup sehat tuh, fisik dan mental. Jadi karena aku melakukan 5 tips tadi ya, ini agak marketing dikit juga gitu. Thank you Teh. Nembaknya mungkin mau ke Siapa tuh? Emma deh, ke Emma. Gimana Emma? Gimana minggunya hari ini? Minggu-minggu ini, dan habis itu tembak ke siapa aja deh. Di sini ada banyak orang nih. Emma, silakan. Suara saya kedengaran? Oke. Kedengaran. Minggu ini hektik karena banyak sekali perlombaan dari universitas menuntut untuk menyelesaikan proyek-proyek dengan deadline-nya masing-masing. Ya, selain itu kan juga aktif di kegiatan lainnya, jadi harus bagi waktu gimana caranya bisa sesuai dengan proyek dengan deadline-nya, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Cukup menguras energi tapi ya fun. Selanjutnya ke apa nih? Fadli, boleh?
Oke, Fadli. Baik, untuk kesibukan minggu ini bisa dibilang sementara magang, masih buat kerja laporan, terus agenda besok ada mau rencana healing sama teman-teman, tapi ada juga eh, kegiatan besok pagi sekitar jam 10, jam 11 kalau di sini. Ini kegiatannya UN, Kak. UN Indonesia. Acara dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa di Indonesia. Ada mau mau adain FGD, eh, eh, grup diskusi tentang pemilu, terus ada ada juga sedikit juga tentang skripsi. Wow, keren banget nih. Besok ada FGD ya jam 10 ya. Ada Kegiatan di skripsi juga. Kinetic Iya, Kak, Education. besok jam 11 dari pihak penyelenggara UN, Kak. Union Oh, Indonesia. Terima kasih. menarik. Coba Fadli bisa ditembak kemana nih? Ke Kak Samuel. Kak Samuel. Silakan Kak Samuel. Oke. Ini sorry ya Kak, soalnya lagi nge-snack. Aku izin matiin kamera. Gak apa-apa. Tadi pertanyaannya kabar seminggu dan kesehatan ya. Betul. Ya, betul. Oke. Em, Kalau kesehatan, puji Tuhan sehat-sehat saja. Hmm, Capek aja sih Kak, capek aja. Untuk kegiatan akhir-akhir ini, em, aku lagi libur semester, jadi memang lagi kosong. Tapi tetap padat. Aku ambil kelas tambahan untuk apa namanya, kelas kelas internasional ya, Wih, untuk keren. tambah ilmu lagi di luar kedokteran. Jadi aku ambil bisnis keluarga, Hmm. strategic family business. Jadi dan dia dimulai tuh sekitaran 3 minggu tiap hari gitu. Jadi cukup padat gitu kan Kak. Jadi memang capek. Terus biasanya malamnya itu lanjut organisasi. Dan kebetulan ini sharing dikit di organisasi saya, memang saya pengurus di pusat. Jadi biasanya mengunjungi fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Jadi semacam visitasi seperti itu. Jadi memang agak capek, tapi ya capek-capek menyehatkan lah kita. Mungkin itu aja sih Kak untuk minggu ini. Semangat Sam. Oke, ditembak Sam. Ke siapa aja deh? Sam, silahkan. Hmm. Kak, ini aku agak sulit sebut namanya. Kak Yuda ya? Boleh Kak Yuda. Yuda. Mari Ya, Yuda. suaraku kedengaran. Kedengeran, Yud. Kalau minggu ini kebetulan untuk dari sisi pekerjaan juga belum sibuk karena uh, direksi kertas itu juga masih SCJ gitu. Jadi untuk koordinasinya untuk sementara aku kerjain tugas yang selama ini udah di-assign ke aku. Jadi masih belum ada update lagi gitu. Terus kalau dari sisi kesehatan, puji Tuhan sehat. Terus yang minggu ini kan ya kita semua pasti mengantisipasi ada long weekend ini. Itu jadinya buat mengawali minggu ini ada sesuatu rasa yang tersendiri gitu. Artinya bisa balik kumpul keluarga buat waktu yang cukup lama. Ya jadi dari aku. Oke. Yuda mau ke siapa Yuda? Yang belum Mas Fahmi Azrial. Mas Fahmi Adrial. Silahkan. Mas Fahmi Azrial, apakah suara saya terdengar?
Halo? Oke, kayaknya nggak bisa deh. Ini si Mas Fahmi. Coba yang lain Mas Yuda. Oke, oke. Udah, Mas Maul udah tahu belum ya tadi ya? Belum kan? Maul belum, Maul. Oke, oke. Gimana Maul? Belum. Halo. Masuk nggak suara gue? Masuk. Masuk. Iya. Tadi apa? Nah, minggu ini ya. Ya, minggu ini ya karena aku di Indo, karena ya ada satu dan lain hal lah. Aku jadi harus pulang ke Indo karena ya ada keluarga yang apa namanya meninggal dunia. Jadi mau nggak mau aku pulang ke Indo. Habis itu ya ngurus beberapa hal. Terus habis itu ini setelah 3 minggu di Indo balik lagi ke Australia gitu aja sih. Terus habis itu besok aku nyoblos di Sydney. Ih, keren. Nyoblos di Jadi di Sydney. Sydney apa duluan sebelum di Indo. Indo kan 14, di Sydney tanggal 10. Gimana di Sydney berarti musim panas ya? Oh, Iya, masih panas. siap-siap deh. Siap-siap deh. Yo, sama Oh, panasnya kayak Surabaya. Surabaya. Oh, harusnya kita ketemu kemarin ya, tapi sayangnya ada kabar duka jadi gimana? Iya, jadi susah main-mainnya gitu. Oke, Maul mau siapa Maul? Yang belum aja siapa yang belum? Aku nggak tahu yang belum. Ada Ernita, ada tadi Emma udah ya, ada Maharani Putri, ada Rara, banyak nih. Boleh deh Ernita. Ernita. Halo Ernita. Halo. Maaf ya, matiin kamera. Gimana nih kesibukan 1 minggu ini? Wah, sibuk banget. Sibuk Kerjaan apa lagi tuh? banyak. Gara-gara libur kemarin kerjaannya jadi numpuk. Jadi ya gitu deh. Hari ini kuota lagi rame banget gara-gara apa namanya? Kayaknya pada liburan semua ya ke sini. Jadi macet di mana-mana, tadi pulang lama banget. Gitu sih. Kamu nggak pulang Udah ke sabar, Jakarta? Enggak. Nyoblos di mana nih nanti? Nyoblos deket rumah. Lah, Deket rumah kan? sini di kosan. Oh. Kosan. Oh. Oke, kasihan nih nggak pulang nih Ernita nih. Malah Maul malah berangkat lagi nih. Oke, Ernita mau ketembak siapa nih? Siapa yang belum? Banyak nih, ada Rara, ada Maharani. Boleh. Nah itu boleh tuh. Siapa tuh? Rara. Boleh deh. Rara boleh. Oke, Rara. Apa tuh? Rara. Oke, halo guys. Gimana guys? Ini gimana nih kesibukannya? Sorry telat tadi masuk, gimana? Gak apa-apa. Jadi pertanyaannya kesibukannya minggu ini ngapain aja? Apakah capek dan lain-lain gitu? Oh oke sih, capek banget sih karena kemarin sama teman-teman ngadain kelas CEO, jadi cukup hektik juga. Tapi alhamdulillah semua lancar. Alhamdulillah. Gimana liburan ini istirahat aja apa? Istirahat aja sih liburannya. Healing. Asik. Ya Oke. itu sih. Oke. Rara mau tembak kemana nih? Ada Angga, ada Mbak Putri, Mbak Maharani. Oke. Mbak Mahar deh. Gimana Oke. kabarnya Mbak Mahar? Mbak Maharani, apa kabar? Apakah terdengar? Halo Kak. Halo. Gimana nih? Minggu ini Ini sibuknya apa nih? buka cam kan? Boleh. Oke. Jadi minggu ini sebenarnya nggak terlalu banyak kegiatan sih, soalnya nggak tahu ya, soalnya di sekolahku kayak eskulnya tuh lagi pada mandet gara-gara minggu lalu tuh kayak ada competition gitu kan, yang kayak semua center dari sekolah aku tuh jadinya lomba gitu. Nah, jadi karena ya cuma sampai Rabu doang, aku berarti cuma ada eskul 2 kali. Tapi ya udah, aku nggak terlalu banyak ada kayak kegiatan gitu sih minggu ini. Cuma emang aku kan udah
berapa 2 minggu lagi pengen ujian akhir ya. Jadi emang lagi banyak review, lagi banyak ujian gitu. Ya, Ini yang lagi. sekolahmu internasional itu ya? Iya, Gila, keren bener. Gila, keren bener. Gimana di sekolah aman apa enggak nih? aman-aman aja soalnya materinya udah pada habis semua. Jadi tinggal sisa Oke. review doang. Kalau Betul. sebentar gitu kurikulumnya apa? ICGSI, Bos. Putri ya? Aku kurikulumnya Cambridge. Oh, oke. Mantap sih. Ini anak 23 pinter-pinter semua nih. Ahli fisika semua nih. Ahli fisika semua nih. Anak 23 ahli. Ada ahli biologi juga nih. Ada Ernita nih, keren bener. Keren-keren nih. Nanti kalau kamu kesusahan bisa tanya ya anak Yoi ya. Ini manusia-manusia yang di sini Boleh. nih yang bakal menjawab nih. Pinter-pinter semua nih. Ada ahli Oke. computer science juga kok. Oh gitu ya. Samuel juga Aku nggak nggak usah. ngambil computer science, Kak. Nggak paham. Oh, gitu. Samuel juga kalau bingung ada anak kedokteran, tenang aja. Tenang aja. Santai. Tanya. Jadi Networknya banyak ya. iya, networknya banyak. Jadi kita di sini kayak keluarga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bingung, silahkan tanya ke bapak-bapak yang di sebelah saya ini. Bapak-bapak yang di sebelah saya ini. Jadi ada Mas Yuda nih. Mas Yuda ini pintar banget nih, data analis. Kuliahnya fisika. Angga nih, wah, bongkar pesawat bisa, bongkar pesawat. Udah mau sampai, bosku. Bongkar pesawat bisa, bongkar pesawat. Nah, kalau Mas Kevin ini industrinya, kapal jago bener. Kapal, kalau kapal bongkar kapal tuh, pinter. Orang Madura kalah orang Madura. Orang Madura. Gitu. Nah, Mas Maul aja ini S2-nya aja di engineer di Australia gitu. Ya, jadi santai aja teman-teman. Oke, Maharani bisa tembak ke siapa nih? Ada Kalista, ada Angga, ada siapa lagi? Shiva nih, ada Shiva. Siapa ya? Ada Fatih juga belum tuh. Oh yoi. Yang mau aja. Gimana nih? Siapa? Siapa ya? Yang mau aja. Oke, aku aja dulu deh ya. Jadi halo teman-teman, nama saya Fatih. Jadi kesibukanku minggu ini mostly banyak ngajar. Habis itu ada apa namanya? Ada kerjaan yang lain juga gitu. Jadi cukup sibuk, tapi libur kali ini aku banyak baca buku kemarin. Kayaknya 2 hari ini aku baca buku ada 6 sampai 8. Wah, Bang Angga sampai nih Bang Angga nih. Bang Angga sampai di Bang Angga. Jadi ada 6 sampai 8 buku udah kebaca gitu. Keren baca buku. Sudah nyaman gak nyaman? Oke. Aku tembak ya. Coba Belum Kalista bisa nih. gitu. Kalista kesibukannya gimana nih? Angga tolong di mute dong, tolong dong. Gak profesional dong. Oke. Coba Kalista kesibukannya apa aja nih? Aku kesibukannya sekolah sih, dan ya belajar tugas ulangan gitu-gitu aja sih. Kalista habis ini ujian sekolah ya? Ujian akhir ya? Iya, Oh, semangat. Banyak ujian praktek dan lain-lain gitu. makasih. Asik. Kalista mau ke siapa nih? Kurang Shiva sama Angga kayaknya. Sorry, ujian nasional tuh udah gak ada ya malah? Ujian nasional udah nggak ada. Sekarang udah diganti asesmen kalau nggak salah. Wah, kita tua ya. Boleh. Kalista mau ke siapa Kalista? Kak Syifa deh, Kak Syifa. Kak Shiva. Mari Kak Shiva. Halo semuanya. Halo. Kak Shiva. Ini pertama kalinya kayaknya aku join di Zoom ini. Soalnya bentrok banget sama kegiatan aku. It's okay. Jadi, aku mau cerita sedikit tentang kesibukan aku ya. Aku ini pelajar kelas 12, sibuknya tentunya tentang kegiatan sekolah, ujian akhir, praktek-praktek gitu. Tapi di lain itu juga aku lagi fokus ngembangin organisasi yang aku baru bentuk, foundernya aku sendiri.
lagi ngurus juga beberapa kegiatan kepanitiaan, terus juga lagi ngurus berkas-berkas buat masuk ke STAN gitu. Organisasi apa tuh Syifa kalau boleh tahu? Aku lagi bentuk organisasi kerelawanan, namanya itu Mengayuh Mimpi. Jadi dia tuh fokus di relawan di pesisir-pesisir di daerah aku. Fokusnya ke? Ke daerah pesisir. Kami ngebantu mereka-mereka yang kurang di finansial, pendidikan, terus niatnya juga mau ngembangin pariwisata di sana, ekonomi di sana juga. Formatnya fundraising gitu berarti apa gimana tuh? Lebih ke volunteer gitu. Oke. Gitu-gitu. Menarik sih. Ini Syifa salah satu contoh ya, baru kelas 12 udah bisa berdampak ke lingkungannya gitu. Masih kecil-kecil dong, Kak. Belum Gak berdampak apa-apa. banget. Gak apa-apa, yang penting kita jalan dulu tapi ya tetap berdampak ya. Iya. Oke, kayaknya tinggal Angga ya. Bang Angga kemana nih Bang Angga pesen? Bang Kevin Angga kemana nih Bang Kevin? Lagi pesen makanan nih. Oke. Tanya dulu mungkin. Tinggal Fahmi ya? Kayaknya Fahmi ya, tinggal Fahmi ya. Ini ada Arin udah diajarin. Kalista tadi udah. Fahmi kayaknya. Oke, Fahmi dulu mungkin. Mari Fahmi. Halo Fahmi. Kayaknya lagi nggak bisa ya ini. Dari tadi ada masalah kendala gitu kali ya. Oke. Berarti kita Save flight Maul ya. Save flight ya Maul ya. Oke. Jadi sekarang kita pindah ke game session sebelum yang tadi aku udah spill ya. Anak 23 sebenarnya udah main nih, udah pernah main tapi itu. Kita lanjut ke Angga aja. Game, ayo enggak game enggak. Siap. Terima kasih Kak Fatih sama Kak Kevin dari take over ya. Jadi sebuah perjalanan yang mantap ya, bagus sekali. Langsung mainkan dong Fatih. Game sessionnya apa nih? Wah. Oke, masa nih. Langsung jelas banget sih sebenarnya sih. Oke. Gak apa-apa di hide aja Fatih. Warnanya sangat membuat. Enggak, maksudnya udah jelas semua nih jadinya nih. Teman-teman tinggal nebak ya. Oke, jadi ini sebenarnya kita cuman ini aja, bukan game tapi ini cukup nge-refresh aja. Jadi sesuai sama yang kita bilang tadi ya, kita punya gift buat teman-teman nih. Sebutkan 4 buah dalam 1 detik. Kayak 1, nggak ada yang kejawab kan? Coba kita cek lagi ya, cek. Yes, so. Ya, game apa? Pemanasan dulu sebelum game session ya. Ya, ini contohnya ada ini 4 buah dalam 1 detik. Sebutkan 4 buah dalam 1 detik. Apa ya, ada yang tahu nggak? Udah lewat ya guys ya. Ini tebak-tebakan nih. Rujak nggak sih? Wah, siapa tak jawab rujak tuh? Aku Syifa. Ini mantap. Bener juga. Gimana Bang Fatih? Betul. Oh, Bang Fatih yang bikin kuncinya aja ini ya. Langsung mikir itu out of the box ya. Betul. Nomor 2 Bang. Ya sebenarnya jabat. Enggak nih sinyalnya jelek nih. Oke. Nomor 2 ya. Punya lengan tapi tak punya jari, punya leher tapi tak punya kepala. Apakah itu? Apa tuh? Yang tahu nggak? Apa? Apa ya? Yang punya lengan tapi tak punya jari, punya leher. Samuel balas jawab tuh apa tuh tadi katanya. Apa Sam? Ini antara pohon atau tiang listrik. Pohon atau tiang listrik? Jawabannya apa Bang Angga?
Kita lihat dulu jawabannya. Apa tuh? Kira-kira apa? Tebak dulu deh. Punya lengan tapi nggak punya jari. Apa? Apa? Tadi katanya antara pohon atau Bukan ini ya, atau bukan apa kunci tadi? Inggris. Coba kita lihat di chat. Yang list. Nomor 3 dulu deh. Sepeda apa yang tidak bisa dicat? Apa tuh? Apa Bang Kevin? Beda banget nggak bisa dicat. Beda di maling. Betul. Betul. Betul kan? Betul. Mantap, mantap. Nomor 4. Kapan waktu yang tepat untuk membuka pintu? Saat pintu tertutup. Betul. Keren-keren sih emang sobat Yul. Nomor 5. Menteri apa yang kepalanya selalu dipegang-pegang? Lihat Nats yang masih. Pak Prabowo deh. Astagfirullahaladzim, sobat takut banget ini. Menteri Pak Prabowo Jar. Menteri Pak Prabowo. Takut banget ini. Menteri apa yang kepalanya selalu dipegang-pegang? Apa ayo? Tadi Yuda jawab tuh Yuda. Apa tuh Yud? Catur. Menteri catur, betul. Pinter banget ini. Pinter banget ini. Keren. Dia selalu berada di atas kepala presiden, menteri atau pejabat daerah, namun dia tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan. Siapakah dia? Jangan jawab Megawati ya, tolong. Jawab Megawati, tolong. Jawab Megawati. Ini Tukang pangkas. Tukang pangkas. Ya? Tukang cukur. Burung Garuda. Burung Garuda. Apakah salah? Jawabannya apa, Bang Angga? Topi peci. Tuhan. Siapa yang jawab peci tadi? Siapa yang jawab peci? Aku. Ya, betul. 100. Ini nanti 100 poin. buktinya dikirim Angga ya. Angga rekap semuanya kayaknya nih. Nenek jatuh ke sungai, munculnya di mana? Tuh. Permukaan sungai. Bukan. Di mana ayo? Ada yang tahu? Nggak ada? Emang siapa yang dorong teh kalau jatuh? Nggak tahu tuh. Jangan dikasih clue dong. Jangan dikasih clue dong. Siapa yang dorong teh? Hah? Tahu jatuh ke sungai. Kepleset. Lagi. Waduh. Jadi jawabannya nomor 7, nenek jatuh ke sungai munculnya di berita, teman-teman. Di berita, teman-teman. Mantap. Oke. Memang caur nih Fatih. Ini semakin susah, teman-teman. Jadi bentar. Tak cek dulu ya. Apakah suaranya ini terdengar? Cause all of the small things that you do are what remain me we fell for you on one way apart and Kedengeran ya? Dengeran. Oke. Jadi ini ada tebak lagu dari Mbak Google ini. Mbak Google yang bagus banget nyanyinya. Kalian harus tebak lagunya apa gitu. 1, 2, 3. Lagu pertama ya. cause all of the small things that you do are what remain me we fell for you on one way apart and Ini Those Eyes gak sih? my yes and all is Siapa tadi yang jawab cause Those all Eyes? of the small things that you do are Ya what betul, remain me we fell Arin. Arin 200.000 nggak? Bilang nggak? Arin 200.000. Nih ya bener ya lagunya ini ya. Ya gitu ya. Nomor 2. pretending to feel the same turn around and laugh again, but this love has taken its toll on my side goodbye too many times before and her heart is breaking in front of me and I have no. Aduh, ada yang tahu nggak? Ini This Love gak sih? Wah, jago bener, Rajai. 400.000 nggak? 400.000 nggak? Angga udah siapin di kantong ya. Betul. Lagu ketiga. Ini jangan sampai
tangkap Arin semua nih 1 juta loh ini. 1 juta loh ini. 1 juta loh. Gondendria Kujadi Begini Gara Gara Daya Sakampek, Tashik Malayatiku Kapak Bila Kautak Setia Jakat KJ Pura Jangan Sinta Kalau Kuma Pura Pura. Siapa tuh? Ada yang jawab? Lagu dangdut nggak sih? Cikini. Oh, Kalista. Oh, Kalista. Cik ini ke gondang dia. Betul. 100. 500.000 Kalista. Enggak. 500.000 Kalista enggak. Putar lagunya dong. Joget dong enggak? Joget dong. Ku jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya. Oke, lagu keempat. Диперсимбуниан Эйкею Минари Диперсимбуниан Эйкею Берняни Пижантин Танго Габигиту Баньяк Лагу Янг Терсипта Юнчик Мухане Сейджа Эйкею Так Безамингунг Капняки Падаму. Apa tuh? Ada yang tahu? Apa mau diputar lagi? Apakah? Lagi Kak, lagi. Oke. Диперсимбуниан Эйкею Минари Диперсимбуниан Эйкею Берняни Пижантин Танго Габигиту Баньяк Лагу Янг Терсипта Юнчик Мухане Сейджа Эйкею Так Безамингунг Капняки Падаму. Ada yang tahu? Dialova, Dialova. Salah. Minus 500.000 enggak? 500.000. Stinky bukan. Apa? Bukan Stinky. Bukan ya. Apa tuh? Mau lagi ya? 1 kali lagi ya. Baik. Диперсимбуниан Эйкею Минари Диперсимбуниан Эйкею Берняни Пижантин Танго Габигиту Judulnya, Баньяк please. Лагу Янг Терсипта Юнчик Мухане Сейджа Эйкею Так Безамингунг Капняки Падаму. Tadi Arin ngomong apa? Lupa itu ya, lupa judulnya tapi Lagunya siapa? Sheila on Seven. 1 juta buat Arin. Enggak, catat enggak. Siapin nggak? Judulnya Pejalan Tantangku ya, teman. Terakhir, lagu terakhir. Ini lagu legend banget. Тахен, Била Мейси Кейю Дибери, Тюсюмпата Найзинкан Эйкею Юнчик Минсинтаньяна Мунбила Уикчику Тела Хабис Дингания Биар Синта HIDU Пискали и Найсейджа. Mau lagi? Тахен, Била Мейси Кейю Дибери, Тюсюмпата Найзинкан Эйкею Юнчик Минсинтаньяна Мунбила Уикчику Тела Хабис Дингания Биар Синта HIDU Пискали и Найсейджа. Yang bisa jawab iPhone 15 dari Angga. Aduh, ini lagunya Reza Artamevien tapi gue lupa. Bukan sembarangan. Iya, anjir. Bukan Parah sih. Lagunya Virgon nggak sih yang judulnya? Salah. Ini DJ ya? Titi DJ bukan. Sebut aja semua. Ayo iPhone 15 dari Angga. Nika Ardila. iPhone 15 dari Angga nih. iPhone 15 dari Angga nih. Bukan Nika Ardila. Menyerah? Tak kasih 1 kali lagi ya. Тахен, Била Мейси Кейю Дибери, Тюсюмпата Найзинкан Эйкею Юнчик Минсинтаньяна Мунбила Уикчику Тела Хабис Дингания Биар Синта HIDU Пискали и Найсейджа. Aduh, gampang banget itu. Bisa nggak? Enggak, kamu nggak mau menyelamatkan iPhone 15? Ini apa ya? Payung teduh. Bukan. Salah. Angga, ayo selamatkan iPhone 15-mu, Angga. Lagu Anji? Bukan. Lagu apa sih ini? Oke, nyerah semua ya. Aman gak? Gak ada yang dapat gak? Aman gak? Ini nih lagunya nih. Oke guys, thank you for the game. Kok Angga hilang anjir? Angga? Di mana Angga? Masalah sinyal dia. Oke. Selanjutnya yang tadi udah ditis, kita bakal ngejalanin
simulasi trial gitu ya, simulasi persidangan. Choose your side as prosecutor or lawyer. Nanti di tim-timnya dibagi sama Kevin. Kevin selaku hakim di sini. Jadi dia bakal memimpin sidang ini. Oke, Angga bisa diceritakan ceritanya ya. Ini kasusnya bisa diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Oke guys, oke. Jadi bener ya, ini sebenarnya tenang aja bukan sidang tesis atau sidang skripsi. Ya, tenang aja ini cuman simulasi aja. Jadi di sini kita bakal ada dua kubu nih guys. Jadi ada yang namanya prosecutor dan ada yang lawyer. Nah jadi teman-teman di sini bakal diberikan sebuah kasus yang mana itu sebenarnya adalah sebuah kronologi atas suatu kejadian tindak kriminal ya teman-teman. Jadi ini cuma contoh aja nih. Jadi ceritanya itu berawal pada tanggal 10 Mei, itu sekitar jam 9, ada seorang mayat bernama John Smith ditemukan di rumahnya dengan luka tusuk di dada. Oke, perhatikan detailnya ya. Ada luka tusuk di dada pada subjeknya John Smith sekitar jam 9, 10 Mei. Nah, parahnya lagi, dari kronologi ini disimpulkan tidak ada saksi mata yang melihat pembunuhan, dan desa itu ada di daerah yang tidak terekspos gitu, yang sangat terpencil gitu. Jadi itu kesalahan, maksudnya itu adalah sebuah ini ya, kasus yang unik ya, karena di sini kita mengetahui suatu sejarahnya, tapi kita kekurangan data dan bukti. Nah, terus pada kasus ini, kenapa bisa disimpulkan demikian? Karena ditemukan adanya bukti pisau yang berlumuran darah di dekat tubuhnya, tapi nggak ada bukti apapun seperti sidik jari, DNA, atau sidik jari dan DNA yang cocok dengan siapapun gitu. Jadi ini cuma darahnya ya yang ada di pisau tersebut. Terus ada sebuah surat yang berisikan ancaman ditemukan di dekat rumah korban, tapi nggak ada jejak juga, baik itu jejak, sidik jari, atau tanda tangan yang ada pada surat. Nah, terus tulisan tangan itu juga nggak bisa dipastikan siapa yang menulis karena tulisannya ini anonim. Ya, tulisannya anonim ya, jadi nggak meninggalkan keterangan siapa pelaku yang menuliskan suratnya. Nah, suratnya ini berisi bahwa dalam ketakutan dan kebencian, aku telah memutuskan bahwa saatnya untuk mengakhiri semua ini. Kamu telah membuat hidupku menderita selama waktu yang sangat lama, John. Kamu tahu persis apa yang aku bicarakan. Aku berharap kau dapat merasakan ketakutan dan rasa bersalah sebelum akhirnya berakhir. Aku akan memastikan bahwa penderitaanmu berakhir dengan cara yang sangat tak terduga dan nggak bakal ada yang curigain juga. Semoga lu bahagia di dunia berikutnya karena nggak ada tempat buat lu lagi di sini. Goodbye, John. Gitu. Jadi kayak bayangin si suspeknya ini yang dicurigain sama si detektifnya ya, itu namanya pertama Mary Johnson, yaitu sebagai sahabat dekat korban yang terlibat dalam kompetisi bisnis, di mana ditemukan suatu alibi bahwa Mary Johnson mengklaim bahwa dia itu lagi kerja nih di kantornya. Jadi pada jam 9 pada 10 Mei tadi itu Mary Johnson mengklaim bahwa dia tuh lagi kerja, jadi dia nggak ada catatan bahwa halo, suaraku terdengar ya guys ya. Oke, sorry. Jadi tadi kita udah dapat ya case-nya kayak gimana kejadiannya, buktinya ada apa aja. Terus di situ ditemukan sebuah surat yang isinya tuh ancaman. Dan ancaman ini tuh anonim ya, cuman kita dengerin kata si detektifnya bahwa si Mary Johnson itu sebuah sahabat yang terlibat dalam kompetisi bisnis. Nah, si Mary Johnson ini tapi dia lagi kerja di jam 9 tadi. Jadi nggak ada catatan masuk dan keluar dari yang ada di kantornya gitu. Nah, saksinya yang katanya melihat, saksi yang terlibat dalam kejadian ini ya, saksi nggak harus mendengar atau melihat secara bersamaan ya, jadi bisa beda-beda. Jadi yang pertama itu ada Billy Davis, anak yang melihat seorang keluar dari rumah yang mirip dengan si pembunuhnya, tapi kabur untuk ciri-ciri spesifiknya. Kemudian yang kedua adalah Martha Green, yaitu tetangga yang mendengar suara teriakan gitu, tapi nggak bisa mengidentifikasi pelaku. Dan yang terakhir ada si petugas polisinya sendiri, yaitu Officer Brown,
yang mencatat bahwa ini secara psikologi ya, bahwa Mary Johnson itu gugup saat ada di lokasi. Oke, nanti untuk filenya ini bisa teman-teman refresh dan reread kembali. Dan di sini cuman gue mau nambahin bahwa ada clue yang menerangkan bahwa dekat si mayat tadi ada serat kain yang nggak dikenal, ada pakaian korban. Jadi nggak dikenal nih. Mungkin teman-teman bisa simpulin sendiri nanti apakah dari suspek atau enggak. Terus bau parfum yang nggak dikenal juga pada saat malam kejadian. Terus ada rekaman suara yang mencakup percakapan tidak jelas. Jadi ada yang merekam suaranya nih. Nah, sama pesan-pesan aneh yang dikirimkan pada warga desa. Nah, mungkin warga desanya ini bisa jadi dua orang tadi atau di luar itu ya. Udah nggak sih, Dek? Udah kan itu aja. Oke. Jadi cukup sampai itu aja yang gue terangin ya. Jadi nanti ketika teman-teman udah udah masuk ini, jadi nanti teman-teman tuh ceritanya kita bakal ngelatih cara kita untuk mempersuasi hakimnya, si Kevin ya. Ini Kevin tuh sebenarnya orangnya berpendirian teguh nih, cuman nggak tahu karena Yoi 24 dan Yoi 23 ini sebenarnya orang-orang yang kompeten ya. Jadi kayaknya nih bakal goyah malam ini si Kevin sebagai hakim. Jadi teman-teman nanti akan menebak nih, kira-kira bener apa enggak si suspeknya itu salah, atau teman-teman sebagai defendernya membuktikan bahwa si suspek nggak salah gitu. Jadi nanti dari peserta yang ada di sini bakal kita bagi jadi 2 grup. Nanti akan ada sisi yang membela si suspek dan ada yang mendakwa si suspeknya. Gitu cukup Mas Fatih? Ada yang mau ditambahin? Jadi di sini ada apa namanya? Ada pengantar. Bisa dilihat ini ada apa namanya? QR. Nanti linknya di mana ya? Nanti kita share ya. Kita share di chat. Untuk bagi tugas silakan Kevin. Oke, sob, semuanya udah bisa ada breakout room ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada lawyer, ada prosecutor. Silakan join, didiskusikan. Kita kasih waktu 15 menit dulu. Kalau butuh tambahan waktu, nanti 5 menit lagi tambahannya. Oke, nanti kita balik lagi di 8.15 di main room ya, sob ya. Thank you. Ini Fadli belum kamu assign Bang. Di mana Ya, nanti prosecutor? abis ini. Wah, kayaknya seru nih ya. Melebihi batas waktu ya. Mantap. Kayaknya seru dan kompetitif ya nih ya. Harus dong. Dibuat imersif aja Bang biar lebih tahu Bang. Alright. Teman-teman kalau kameranya bisa dinyalain, tolong dinyalain ya. Kita akan buat imersif. Nah, gini kan. Welcome to the courtroom. Welcome to the room, baby. Gimana nih udah siap? Tolong dipindah-pindah dong Bang yang Angga ini nih. Oke. Yang Angga di atas nih sama Rara nih. Nah. Oke. Mantap. Kayaknya seru ya nih ya. Oke, Fatih sebagai MC, silakan dimulai. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di persidangan. Mari kita sambut hakim yang terhormat hari ini, Kevin Theodore Irat. Hari ini di sini ada teman-teman dari apa namanya? Dari jaksa umum. Ada Samuel, ada siapa aja nih? Ada Fadli, ada Shiva ya, ada Shiva dan ada siapa lagi? Kalista, ada Kalista juga nih. Ada Rara juga nih. Dan juga ada yang pembela dan pengacara, ada Arin, ada Emma, ada aku dan ada Yuda gitu, teman-teman. Mari
Hakim, kita mulai persidangannya kali ini. Oke, sidang dibuka ya. Oke, kita mulai untuk persidangan kasus John Smith tanggal 9 Februari 2024. Tahun yang lalu. Ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari misalkan saudara-saudari jaksa penuntut atau prosecutor untuk bisa memaparkan atau memberikan pendapatnya terhadap kasus ini. Kami persilahkan. Prosecutor, silakan. Oke, baik. Terima kasih Hakim Mulia. Baik, di sini ada beberapa statement yang ingin saya berikan yang akan membuktikan bahwa Mary Johnson adalah pelaku pembunuhan John Smith. Di sini ada beberapa faktor yang kami pertimbangkan mengapa Mary Johnson dapat kami buktikan secara empiris bahwa dia adalah pembunuh John Smith karena faktor psikologi dan juga beberapa bukti-bukti saksi dan pernyataan dari Mary Johnson sendiri. Yang pertama, secara faktor psikologi. Ditemukan dari hasil investigasi bahwa Mary Johnson sendiri saat mendengar kasusnya dan melihat adanya terjadi pembunuhan, Mary Johnson mengalami kegelisahan yang biasanya terjadi jika kita melakukan sebuah kesalahan. Hal ini normal terjadi pada manusia jika dia tidak bisa mengendalikan stimulus emosinya. Maka karena itu, ini menjadi salah satu faktor mengapa kita mencurigai Mary Johnson. Bukan saja itu. Sini ada beberapa background yang kami catat, di mana Mary Johnson merupakan pesaing bisnis dari John Smith. Tapi yang menjadi tanda tanya, Mary Johnson malahan bekerja dengan John Smith di kantornya. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar, mengapa Mary Johnson malahan bekerja dengan John Smith, sedangkan Mary Johnson sendiri merupakan pesaing bisnis dari John Smith. Yang kedua, Mary Johnson mendapatkan pekerjaan dengan shift malam, di mana saat shift malam itu ditemukan juga bahwa John Smith telah meninggal pada jam 9 malam. Menjadi sebuah kecurigaan bagi kami kalau dalam sebuah perusahaan anggota tidak dapat melihat bosnya atau tidak saat bekerja dalam sebuah perusahaan tidak dapat mengenali ada hal-hal yang janggal dalam perusahaan tersebut. Di sini juga ada beberapa saksi yang melihat adanya aktivitas keluar masuk dari kantor tersebut. Menurut saksi kedua, ada suara teriakan, di mana hal ini sangat janggal jika saudari Mary Johnson yang memiliki shift malam tidak menyadari adanya kejadian pembunuhan sama sekali, tidak mendengarkan suara sama sekali, dan tidak melihat ada aktivitas masuk keluar yang janggal. Seharusnya Mary Johnson menyadari kejadian tersebut, dan seharusnya Mary Johnson pun akan melaporkan kejadian bahwa John Smith telah terbunuh. Tapi Mary Johnson tidak mengeluarkan statement sama sekali, dan hanya mengatakan bahwa dia bekerja sampai malam. Banyak kejanggalan dan bukti-bukti saksi yang menunjukkan dengan pasti bahwa Mary Johnson adalah pelaku pembunuhan John Smith. Sisanya akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia Kevin, dan terima kasih kepada Jaksa Samuel. Jadi di sini saya Jaksa kedua, bernama Rara, akan meng-highlight salah satu investigasi di sini. Di sini ada surat cinta anonim, yang dimana tidak ada bukti sidik jari dan lain sebagainya di surat cinta ini. Kami beralibi bahwa keadaan ini terjadi karena adanya suatu perencanaan yang direncanakan oleh
Mary Johnson ketika melakukan penulisan surat cinta ini sendiri. Jadi kita beralibi bahwa surat cinta ini berasal dari Mary Johnson itu sendiri yang merencanakan pembunuhan secara berencana kepada John Smith ini. Kemudian saya meng-highlight juga pada saksi yang ketiga yang mengatakan bahwa terjadi kecemasan dari Mary Johnson yang mana seperti yang telah di-mention oleh jaksa pertama bahwa mimikri ini berperan penting ketika seseorang merespon suatu perkataan atau judge dari seorang lain. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari jaksa yang lainnya bisa menambahkan. Baik, terima kasih Hakim Kevin. Baik, izin menambahkan terima kasih Ya, kepada silakan. Jaksa Rara. Jadi yang menurut pandangan kami ini masuk dalam pembunuhan berencana. Kenapa saya bilang berencana? Karena pembunuhan ini bisa dibilang termasuk pembunuhan berencana dan adanya kerjasama. Kenapa saya bilang? Karena si pembunuh meninggalkan sebuah surat. Nah, terus ada pasti ada hal-hal yang janggal yang dirasakan oleh pihak kantor. Tapi pihak kantor ini tidak merasakan hal-hal yang janggal tersebut dan bisa dipastikan adapun pasal yang menguatkan tentang pembunuhan ini itu ada di bunyi pasal 338 tentang pembunuhan yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Terus setiap orang, adapun pasal pembunuhan dalam pasal 458 ayat 1 Undang-Undang 1/2023 berbunyi, setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Barang siapa atau setiap orang dengan sengaja merampas menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian di ketentuan berdasarkan penjelasan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang nomor 1/2023, pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian, pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ayat ini. Izin Kak menjelaskan lagi dalam pasal 458 ayat 1 Undang-Undang nomor 1/23 dicantumkan unsur dengan sengaja karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 36 dan pasal 54 huruf J Undang-Undang 1/2023. Dengan demikian, hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya membunuh serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat tersebut atau bagi si korban tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh jaksa penuntut umum selanjutnya. Terima kasih. Oke. Dari saudara-saudari prosecutor apakah ada tambahan? Saya izin Merasa cukup menambahkan, sepertinya ya? ada Oke, silakan. alasan lain juga badan Josmin itu ditemukan pada malam hari, tapi bukan berarti kejadian pembunuhan itu pada malam hari. Sedangkan saksi 2 berkata ada suara teriakan, tapi tidak dijelaskan latarnya itu siang atau malam. Sedangkan Mary Johnson dengan shift malam itu bisa saja keluar pada waktu siang atau sore dan melakukan pembunuhan tersebut. Baik, saya catat dulu dari pendapat prosecutor. Kami persilakan kepada saudari lawyer untuk dapat memberikan pandangan yang kami persilakan. Mari, ada yang mau?
teman-teman? Kami persilakan saudara-saudari lawyer. Lawyer? Boleh menambahkan, Hakim? Hakim? Hakim. Oh Yuda Oke, tuh. lanjutin Hakim. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, memang dari indikasi adanya surat cinta yang ditemukan di dekat TKP ini menunjukkan ada korelasi yang cukup kuat antara seseorang yang dikenal oleh si John Smith ini sebagai pelakunya pertama itu. Lalu di dalam isi surat itu ditulis kalau yang pertama, poin pertama, kita bisa tahu bahwa si penulis surat ini adalah orang yang kenal karena memang di situ ada kalimat kamu telah membuat hidupku menderita selama terlalu lama. Jadi mereka berdua punya hubungan yang cukup lama. Dan dari situ juga ditulis juga kalau di paragraf kedua aku akan memastikan bahwa penderitaanmu berakhir dengan cara yang sangat tak terduga dan tak ada yang akan mencurigai aku. Nah ini coba kita berpikir terkait kalimat ini. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa si pelaku ini memiliki usaha yang cukup tinggi untuk bagaimana caranya identitasnya tidak terdeteksi sebagai pelaku. Ketika kita melihat Mary Johnson ini, ketika kita melihat klien Mary Johnson dengan segala tuduhannya yang telah disampaikan, bahwa Mary Johnson memiliki persaingan bisnis dengan John Smith, itu justru berlawanan dengan apa yang disampaikan dengan kalimat ini. Karena alasan adanya persaingan bisnis antara John Smith dengan Mary Johnson ini justru bisa dimanfaatkan oleh pelaku yang sesungguhnya untuk mengaburkan identitas aslinya. Itu pertama. Lalu yang kedua, dari data-data yang ada di TKP juga ditunjukkan bahwa surat ini oleh ahli tulisan tidak bisa dipastikan siapa penulis surat ini. Jadi dan juga sebenarnya di poin bukti yang kisah berlumuran darah ini sebenarnya harusnya sudah menjawab pertanyaan apakah pembunuhan itu terjadi sekitar pukul 9 malam ketika ditemukan mayat atau tidak, karena berlumuran darah di sini artinya darah yang ada ditemukan di TKP masih berupa masih cair gitu. Sedangkan ketika udah berlangsung lama maka terjadi koagulasi. Dan di situ juga tidak ditemukan sidik jari ataupun DNA. Jadi ada usaha yang cukup elaborate dari pelaku ini untuk menyembunyikan bukti-bukti yang ada. Jadi kita bisa tahu bahwa pelaku yang sesungguhnya yang kita belum tahu sampai sekarang itu bisa dibilang cukup profesional dalam melakukan tugasnya. Nah, apakah ini sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh klien kita, si Mary Johnson? Coba kita lihat di apa yang ada yang ditulis oleh saksi ketiga. Di sini terlihat bahwa Mary Johnson tampak gugup dan gelisah saat tiba di lokasi. Nah, di sini gugup dan gelisah ini justru berlawanan dengan apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan sebelumnya. Seharusnya pelaku yang melakukan pembunuhan ini dia sudah cukup mahir dalam menyembunyikan hal-hal itu. Jadi kemungkinan juga seperti yang kita rasakan pada umumnya, polisi ini seseorang yang memiliki otoritas. Dan ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki otoritas, pasti ada muncul rasa secara emosional kalau kita akan merasa gugup, bahkan ketika kita tidak melakukan tindakan yang bersalah sekalipun. Itu argumen dari kami. Mungkin ada yang
akan disampaikan oleh rekan-rekan lawyer yang lainnya. Ada tambahan dari saudara-saudari lawyer? Ya, izin menambahkan dari hakim dari lawyer Yuda. Ya, Di sini silakan. tertera bahwa DNA atau sidik jarinya tidak cocok dengan siapapun. Hipotesis yang telah kami buat adalah bahwa orang yang menulis surat tersebut, orang yang melakukan kejahatan ini bukan merupakan orang yang memiliki hubungan seperti rekan kerja seperti Mary Johnson. Karena di isi surat tersebut tertera bahwa aku akan memastikan bahwa penderitaanmu berakhir dengan cara yang sangat tak terduga dan tidak ada yang akan mencurigai aku. Seperti yang telah dikatakan oleh lawyer Yuda, bahwa apabila orang ini adalah Mary Johnson, maka orang-orang sudah pasti akan mencurigainya karena ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Lalu dari clue tambahan tersebut bisa juga kita menyimpulkan bahwa orang yang melakukan ini, si pelaku ini adalah kekasihnya, mantan kekasihnya bisa saja yang mungkin sempat memiliki dendam kepada John, dan kekasihnya tentunya merupakan seorang perempuan, sama seperti Mary. Dan itu juga bisa diperkuat dengan adanya bau parfum yang tak dikenal mencuat pada malam kejadian. Bisa saja orang tersebut merupakan kekasihnya atau mungkin orang yang memiliki koneksi lainnya dengan John, yang bukan merupakan rekan kerjanya, terutama Mary. Sepertinya segitu dulu, mungkin lawyer Emma mau ada yang ditambahkan lagi? Oke, baik. Izin menambahkan, Hakim, bahwa Silakan. persaingan bisnis tidak cukup untuk menjadi motif pembunuhan. Sedangkan bahwa Mary Johnson ini merupakan sahabat dekat dari korban. Lalu Mary Johnson ini juga tidak akan merugikan dirinya sendiri untuk melakukan tindakan yang seberat itu. Lalu dari saksi-saksi yang ada, saksi 1 dan 2 tidak memiliki bukti yang kuat dari deskripsi kabur dan ketidakmampuan seksi kedua untuk mengidentifikasikan pelaku. Juga pada keterlibatan polisi pada saksi ketiga, petugas polisi itu langsung melakukan tindakan yang tidak adil karena langsung memiliki bias terhadap si Mary Johnson ini. Nah, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Saya berpendapat terlebih dahulu sebelum dilanjutkan persidangannya. Kalau dari saya pribadi, saya melihat argumen-argumen daripada saudara-saudari lawyer sangat kuat. Di sini dapat dilihat bahwa Mary Johnson ini sepertinya bukan pelakunya. Tapi kami persilahkan kepada saudara-saudari prosekutor. Karena saya melihat bahwa di data-data dan juga argumen-argumen pendapat serta poin-poin dari lawyer ini sangat dapat diterima ya. Saya persilakan prosekutor untuk memberikan argumen Baik, izin yang kontra mulia. atau pro ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak yang mulia. Di sini saya malahan tertawa mendengar argumen dari teman-teman hakim, lawyer, karena kita di sini sama-sama berdiri di atas ambiguous. Kita bisa menuduh surat ini datang dari siapa saja, parfum bisa datang dari siapa saja. Tapi akhirnya kita melupakan bahwa Mary tetap punya relasi dengan
John Smith, ya. Kita setuju dulu di sana. Lalu kita juga sama-sama setuju kalau dia punya shift malam, ya kan? Nah, kalau di sini kita bahas parfum, ya kita bisa bilang dari siapa saja. Tapi yang pasti, kalau ada parfum, ada kain serat, apalagi ditemukan oleh forensik, ya tidak mungkin Mary sendiri nggak tahu itu datang dari mana karena Mary yang datang pada shift malam. Lalu di sini mengatakan bahwa persaingan bisnis tidak cukup. Bagaimana kita bisa menyimpulkan perspektif psikologi orang lain, gitu kan? Tapi satu hal yang perlu kita highlight, persaingan bisnis itu bisa dari yang persaingan biasa saja sampai toksik. Tapi di sini di surat harus kita highlight, ada tulisan kebencian bahwa orang ini sangat benci sehingga dia mau membunuh. Lalu kita harus tandai lagi bahwa gugup. Ada penelitian bahwa keadaan gugup dan gelisah itu bisa dialami siapa saja. Kita mungkin bisa agree dan disagree, gitu. Tapi yang perlu kita highlight adalah dia semakin gugup dan gelisah pada saat datang ke tempat kejadian. Nah, bahwa ada orang-orang dengan kelainan jiwa seperti psikopat dan sebagainya, memang mereka punya ketahanan psikologi yang cukup kuat. Tapi pada perspektif ini kita harus menyadari bahwa walaupun seseorang mengalami kelainan mental, mereka tuh punya consciousness, gitu. Jadi pada saat di tempat kejadian, pada saat dia gugup, perlu dipertanyakan dong gugupnya kenapa, gitu. Kenapa sampai tempat kejadian doang baru dia gugup? Kenapa nggak dari awal ketemu polisinya aja baru dia gugup? Terus polisi memberikan statement dibilang bias. Saya kira ya tidak bisa lah. Itu kan bagian dari investigasi. Terus di sini juga mengatakan bahwa DNA dan sidik jari tidak ada. Ya iyalah, kalau pembunuhnya bisa pakai sarung tangan kan memang tidak ada. Lalu kira-kira bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dia bisa secerdik itu dalam menyembunyikan sidik jarinya dan DNA-nya? Ya kecuali dia punya kebencian tertentu ya. Mungkin itu bisa ditanyakan ke saudari Mary, gitu. Tapi yang pasti, walaupun saksi satu memberikan statement yang ambiguous bahwa dia melihat ada yang keluar dan masuk, tapi tetap kabur. Saksi dua ada teriakan tapi tetap kabur. Tapi ingat, mereka tuh ada buktinya bahwa ada yang melihat ada yang keluar masuk, ada yang mendengar teriakan. Toh kenapa Mary Johnson gak notice? Apa dia sengaja tuli? Atau jangan sampai dia melakukan pembunuhan? Di sana juga terdengar percakapan. Loh, Mary Johnson kan kerja malam. Kenapa dia nggak bisa mendengar percakapan? Dia tuli? Atau jangan sampai dia yang bunuh? Parfum kan bisa datang dari siapa saja. Masa sih Mary Johnson ke kantor nggak pakai parfum? Mencurigakan sekali, gitu kan? Dan ya, kalau kita bilang mereka punya relasi, emang sahabat tidak bisa saling membunuh? Ya bisa saja dong. Ya, jadi kita semua di sini sama-sama punya statement yang ambiguous. Tapi perlu di-highlight kalau dia tuh kerja tiap malam, masa dia nggak notice ya ada pembunuhan? Dan kalau dia bekerja terus, kenapa dia gugup sekali? Gitu. Ya mungkin itu saja dari saya, mungkin dari teman-teman jaksa yang lain bisa menambahkan. Sebelum ditambahkan daripada jaksa, saya persilahkan untuk teman-teman lawyer bisa mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh teman-teman prosecutor. Ayo persilahkan. Saya boleh nambahin? Pak Hakim, saya boleh menambahkan apa atau tidak? Tidak bisa. Oh ya udah. Saya butuh lawyer dulu ya. Tolong untuk di sini dijaga fairness dan juga ketertibannya ya. Tolong kondusif semua ya. Pak Hakimnya galak amat.
Mungkin dari lawyernya nggak ada bantahan, Yang Mulia. Lawyer, Dari tolong dong, lawyer. Tolong dong, lawyer. Tolong dong. Tolong dijaga ketertiban dan kondisifannya ya. Izin menambahkan Yang Mulia Hakim. Silakan. Ada poin menarik yang disampaikan oleh Eksekutor Samuel tadi, yaitu bahwa rasa gugup ini bisa dialami oleh semua orang. Bagi kami itu justru menjadi argumen yang lebih menguatkan bahwa Mary Johnson ini justru bukan pelakunya, karena ya wajar saja Mary Johnson ketika datang ke lokasi dan ditemui oleh Officer Brown, dia merasa gugup karena tentu dia tidak siap kan ketika dia datang tiba-tiba kita coba tempatkan posisi diri kita ke Mary Johnson inilah. Ketika kita tiba pulang dari tempat kerja ke rumah kita dan ternyata ada tetangga kita yang mengalami pembunuhan, tentu kita akan merasakan shock kan. Dan ditambah lagi pada kondisi itu ada pihak otoritas, yaitu dalam hal ini polisi, yang menginterogasi. Justru kondisi-kondisi ini semakin menambah rasa gugup yang bisa dirasakan oleh seseorang. Dan dengan argumen yang disampaikan oleh Persekutor Samuel tadi, bahwa rasa gugup itu bisa dirasakan semua orang, saya rasa ini juga menjadi hal normal juga yang dialami oleh klien kami. Baik, terima kasih. Sekarang adalah gilirannya prosecutor, tapi tidak boleh orang yang sama ya. Izin Mulia. Ini persilakan. Baik. Ya, silakan yang Fadli. Baik Kak, baik Hakim, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Rasa gugup itu mungkin bisa dirasakan oleh semua orang. Tapi yang perlu kita tahu, ketika dia memang pelaku, ketika dia memang pembunuh, pasti ketika dia diinterogasi, dia pasti merasa gugup. Kenapa saya bilang begitu? Karena kecemasan, rasa takutnya. Tidak mungkin dong orang yang membunuh merasa takut ketika diinterogasi. Tidak mungkin dong. Kan memang contohnya kita ambil dari kasusnya FS. FS selama proses persidangan, dia itu merasa gugup, merasa grogi. Bahkan sampai keringat dingin. Lantas, apakah FS bisa dibilang bukan pembunuh? Tapi kenapa dari tim yang tadi bilang rasa gugup itu bisa muncul, bisa dibilang ini Mary Johnson tidak merupakan bukan pembunuh. Terus kenapa dia gugup ketika diinterogasi? Kalau memang dia kerja, ketika diinterogasi dia nggak bakalan gugup dong, bakalan santai-santai aja dong, bakalan aman-aman aja dong. Terus kenapa dia merasa gugup? Pasti orang yang merasa gugup, orang yang merasa cemas, dia pasti merasakan, dia pasti tahu bahwa dia akan diinterogasi. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari jaksa yang lain, saya persilahkan. Izin Yang Mulia boleh menambahkan. Kami silakan dulu kepada lawyer ya. Mungkin untuk lebih searah Yang Mulia bisa gitu. Saya persilakan ke lawyer, tapi tidak yang sama. Mari, anak lawyer. Arin atau Emma, silakan. Kami persilahkan kepada lawyer dulu. Oke, kalau dari sisi kami, di sini tertulis bahwa alibi dari Mary Johnson mengklaim bahwa ia sedang bekerja pada kantornya pada malam tersebut. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa ia sedang melakukan shift malam. Bisa saja ia telah bekerja semenjak pagi hari itu. Jadi apabila parfum
wangi parfum tersebut dijadikan sebagai clue atau dijadikan sebagai clue tambahan untuk menjadikan Mary sebagai suspek, hal tersebut tidak relevan karena apabila ia telah bekerja semenjak pagi, ia tidak akan berpergi ke lokasi pembunuhan tersebut dengan menggunakan parfum. Karena sudah tentunya parfum tersebut akan meninggalkan jejak dan itu akan membuat investigasi menjadi lebih mudah. Namun selain itu ada juga serat kain yang bisa juga merupakan sobekan atau robekan dari bajunya John. Karena serat kain tersebut menurut saya tidak necessary sebagai evidence, bisa saja itu merupakan sobekan dari bajunya John. Juga replying to the gelisah saat tiba di lokasi, karena di konteks ini Mary merupakan sahabatnya dan bila ia mengetahui bahwa temannya tidak masuk pada hari kerja atau pada hari berikutnya, ia pasti akan cemas kemana perginya John, walaupun John juga merupakan kompetitor bisnisnya. Itu saja mungkin. Makasih saudari lawyer, sangat clear dan ini sangat bagus ya. Tolong prosecutor untuk bisa ditiru. Kami persilahkan prosecutor apakah ingin memberikan pendapat? Saya yang mulia. Silakan. Tadi Fadli sudah, Saya- kami persilahkan kepada Rara ya. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia. Jadi kepada peserta sidang yang terhormat, jadi di sini saya juga menguatkan rekan jaksa saya mengatakan bahwa kita semua gitu bisa memiliki respon terhadap sesuatu hal yang hektik gitu. Dan di sini merujuk kepada jurnal psikologi yang dikeluarkan pada tahun 2014 oleh Universitas Indonesia mengatakan bahwa tidak ada bedanya gitu antara mimik seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan yang baru kenal. Gitu. Jadi semua orang di sini punya kesempatan untuk cemas dan lain sebagainya. Di sini yang menarik adalah kita lihat isi surat di sini. Di sini saya merasa teman-teman Mary Johnson sudah mention dirinya. Di sini di kalimat pertama, dalam ketakutan dan kebencian, aku telah memutuskan bahwa saatnya untuk mengakhiri semua ini. Dan bukti yang ketiga mengarah kepada dia cemas. Mary Johnson itu cemas dan gugup. Jadi ini jelas mengacu pada penulisan surat di kalimat pertama yang mengatakan bahwa dalam ketakutan dan kebenciannya itu refers to Mary Johnson itu sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Sudah kami catat semua ya. Jadi saya akan membacakan putusan. Saudara prosecutor dan saudara lawyer, jika keberatan dapat menginterupsi saya sebelum saya tutup sidang. Jadi putusan untuk pengadilan John Smith pada tanggal 9 Februari 2024, di mana di sini korban adalah John Smith. Berdasarkan keterangan saudara lawyer dan juga saudara prosecutor, dengan beberapa fakta dan juga beberapa argumen yang diberikan kepada masing-masing pihak. Dengan ini saya putuskan bahwa Mary Johnson tidak bersalah. What? Come on, man. Yo. Yo. Dan keberatan Yang Mulia. Interupsi pimpinan sidang. Silakan prosecutor. PK. Silakan, saya berikan kesempatan untuk prosecutor untuk dapat memberikan, karena diinterupsi saya harus memberikan kesempatan kepada prosecutor. Mungkin saya akan menyimpulkan ya, sebelum ditambah oleh
teman saya. Jadi menurut saya, berdasarkan bukti-bukti dan informasi yang telah dikumpulkan, bahwa rasa gugup memang bisa dialami semua orang, dan siapapun bisa kaget saat datang ke tempat kejadian. Dan itu kalau memang kita sama sekali belum asing dengan tempat itu. Tapi harus di-highlight bahwa Sang Mary, dia gugup dan gelisah. Jadi dua psikologi yang sama. Dan benar apa yang dikatakan oleh saudari Rara, bahwa yang ditulis dalam surat ini menurut psikologi, hal ini disebut journaling, di mana dia mengungkapkan perasaannya. Dan di sini ada ketakutan dan kebencian. Ini adalah dua hal yang sangat tepat, di mana ketakutan dalam melakukan sebuah aksi dan kebencian yang bisa dibuktikan dengan motif bahwa dia adalah pesaing bisnis. Bagaimana seorang kekasih merasa ketakutan? Apa itu? Seharusnya mencintai. Di sini juga saya akan menjawab bahwa bukti kain dan serat dan dari tambahan ya dari hasil investigasi penyelidikan forensik, sini ada temuan serat-serat pakaian korban atau bau parfum yang tidak dikenal. Memang di sini merupakan sebuah hal yang ambiguous. Tapi di sini juga harus kita highlight bahwa Mary ada dalam lokasi tersebut. Sangat aneh jika Mary tidak mendengar sama sekali adanya teriakan minta tolong, adanya keributan, adanya bau parfum yang ditemukan. Ada beberapa kejanggalan yang terjadi di lokasi. Dan yang perlu kita highlight, kenapa Mary sama sekali tidak notice. Itu merupakan hal yang sangat bisa kita highlight. Lalu kita melihat dari psikologinya, penulisan jurnalingnya, bukti-bukti hasil informasi. Dan menurut saya ini menjadi dasar landasan yang cukup kuat untuk menetapkan Mary Johnson sebagai tersangka. Dan menurut saya sedikit juga tidak adil jika kita tidak mengambil Mary sebagai salah satu pembunuh John Smith. Karena yang diberikan oleh hakim juga sebuah argumen-argumen yang ambiguous, tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa membantah bahwa Mary tidak merasakan adanya kejanggalan-kejanggalan. Mary seperti orang yang hidup di dimensi yang berbeda, tidak merasa adanya kejanggalan, tidak merasa adanya seakan-akan tidak ada masalah. Dan yang anehnya, walaupun Mary sudah berada lama dalam kantor itu, tapi dia tetap gelisah saat berada di tempat lokasi. Ingat kata gelisah. Tidak semua orang bisa gugup, tapi gelisah adalah hal yang cukup menjadi bukti yang kuat bahwa inilah psikologi-psikologi orang yang ketakutan saat membunuh. Terima kasih yang mulia, bisa ditambahkan oleh teman-teman saya. Silakan Pak Prosecutor. Ya, baik. Mungkin Terima kasih. sebentar untuk Emma, prosecutor yang lain, karena prosecutor ada satu bagian ya, jadi harusnya satu visi dan satu pemikiran. Silakan untuk yang prosecutor lain bisa memberikan, jangan itu saja ya. Baik, di sini saya mewakilkan teman-teman saya. Yang mulia. Ini beri kesempatan dulu sebentar kepada Oke, baik yang Emma atau mulia. Kalista. Sebentar, Emma atau Kalista mau menambahkan tidak? Oke, udah silakan Saudari Rara. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi mohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan sebelum memutuskan putusan.
Jadi apa yang telah kami sampaikan diputuskan dengan yang terbaik. Gitu. Saya menambahkan di sini yang mulia. Jadi sebagai tanda orang terdekat itu adalah calon musuh yang paling berbahaya. Jadi entah sebaiknya kita anggap sebagai kesalahan atau dicari sisi negatifnya karena orang yang tak suka dengan kita biasanya itu dipenuhi oleh rasa iri, di mana di sini dikatakan bahwa Johnson adalah sahabat dan juga pesaing bisnisnya. Jadi di sini sudah sangat jelas yang mulia bahwa Mary Johnson ini adalah pembunuh dari John Smith itu sendiri. Itu yang mulia. Terima kasih. Jadi saudari Kalista apakah menambahkan? Tidak ya, baik. Lawyer mungkin ada argumen bantahan, silakan. Jadi opposing to the opinion tadi, Mary tidak ada di lokasi saat kejadian itu sedang terjadi. Jadi Mary tidak mungkin untuk tahu apabila suara teriakan itu merupakan suara teriakan dari temannya. Maka dari itu, dari saksi yang ketiga, bahwa Mary Johnson tampak gugup dan gelisah saat tiba di lokasi. Well, saat ia tiba di lokasi, tentunya ia gugup melihat temannya yang keadaannya sangat mengenaskan. Dan kejadian ini terjadi pada desa terpencil. Maka dari itu, apabila kita ingin menyimpulkan dari kasus ini, hanya sebagian saksi yang bisa menjadi evidence yang support kasus ini. Seperti saksi dari tetangganya, yaitu Martha Green, yang mendengar suara teriakan. Dan karena ini merupakan di desa terpencil, tidak mungkin untuk orang-orang lain bisa saja untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan dengan keadaannya yang di malam hari tersebut, bisa saja orang-orang di sekitarnya pun tidak ingin keluar rumah karena mengetahui adanya ancaman kejahatan yang bisa saja justru menerpa mereka apabila mereka ikutan keluar rumah juga. Dan sama seperti yang tadi, yang Mary Johnson, yang seperti tadi Kak Samuel, seperti yang tadi Jaksa Samuel telah mengatakan bahwa mengapa Mary Johnson tidak mendengar adanya suara teriakan dari John tersebut, karena Mary Johnson pun bisa saja tidak tinggal atau tidak berada di lokasi tersebut, atau mungkin tidak berada di area yang sama yang bisa saja terdengar suara teriakan tersebut. Nah, itu juga bisa mendukung alibi Mary Johnson yang ia berkata bahwa pada malam tersebut ia berada di kantor dan sedang bekerja. Izin interupsi yang mulia. Interupsi yang mulia. Interupsi yang mulia. Izin Bentar, interupsi. Menambahkan yang mulia. Bentar. Interupsi. Saya persilakan dulu kepada tolong kondusif ya, sobat-sobat semua ya. Ini hanya permainan. Saya persilakan kepada saudari Emma ya. Ada tambahan mungkin. Baik, saya ingin menambahkan bahwa Mary Johnson pada hari tersebut menghabiskan waktunya di kantor. Itu bisa dilihat dan kami memiliki bukti, itu di CCTV kantor, itu jadwal catatan waktu masuk dan keluar si Mary Johnson ini. Terima kasih yang mulia. Interupsi yang mulia. Silakan, Rara. Interupsi yang mulia. Ya, oke, terima kasih yang mulia. Rara Jadi dulu ya.
Jadi konkret saja yang mulia. Kenapa Mary Johnson tidak mendengar teriakan itu? Karena Mary Johnson yang teriak di situ bersama dengan korban gitu. Dan untuk lawyer mohon untuk konkret gitu memberikan bukti, jangan mohon untuk tidak mengulang-ulang investigasi dan lain sebagainya. Terima kasih yang mulia. Dengan interpretasi. Yang mulia, interupsi. Silakan Fadli. Baik, terima kasih yang mulia. Dari beberapa yang saya dengar tadi, izin menambahkan atau izin menyimpulkan bahwa itu yang tadi yang mulia, yang rasa gugup, rasa cemas, ada sedikit bantahan tadi dari pihak yang kontra, yang tidak setuju. Ini kasusnya sama dengan kasus kopi sianida dulu di tahun 2015 kah 2014 itu lalu. Ini hampir sama dengan kasusnya Wayan Mirna Salihin kalau saya nggak salah. Jadi kenapa saya bilang ini seperti kasus yang dimiliki oleh Wayan Mirna Salihin, kasus kopi sianida di kafe itu. Jadi temannya yang bisa dibilang inisialnya kita bilang J sudah duluan berada di kafe memesan minuman kopi yang dipesan, padahal si korban belum datang. Kenapa saudara J memesan duluan kopi itu tanpa adanya persetujuan dari si korban? Terus pada saat si korban meminum kopi, dia tiba-tiba bisa dibilang apa istilahnya, berbusa mulutnya, pingsan terus berbusa sampai akhirnya dia dibilang sudah tidak ada atau sudah meninggal. Nah, respon dari Jessica Kumala Wongso ini bisa dibilang panik di situ. Dalam hal panik itu bisa dibilang gugup sama panik, bisa dibilang dia adalah pelaku. Jangan dibilang gugup dan panik, itu dia bukan pelaku, dia adalah pelaku. Bisa saja dia panik karena bersandiwara. Bisa saja dia panik karena berdrama supaya kasusnya tidak diperpanjang. Contohnya kita lihat dalam kasus sidang kopi sianida tersebut, itu prosesnya lama, butuh waktu, butuh proses, tapi ujung-ujungnya sang hakim menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Jadi saya mohon hakim adil dalam menentukan perkara ini. Mohon sekali saya mohon hakim adil dalam menentukan sidang perkara ini. Jangan langsung mengambil argumen, jangan langsung mengambil keputusan. Interupsi. Terima kasih. Dan debat tetap pakai adab. Ya, debat tetap pakai adab. Interupsi. Saya penasaran ya, mungkin bisa membuktikan gitu. Sama dengan kasus Jessica Mirna Salihin, nggak ada bukti yang mengarah ke Jessica gitu. Nah, sama kayak di kasus ini nggak ada bukti yang mengarah ke Mary Johnson gitu. Kira-kira apa tindakan hakim kalau menghukum orang yang nggak ada buktinya gitu, nggak ada buktinya dia membunuh gitu. Hanya sebatas psikologis gara-gara ditanyain dan lain-lain gitu. Ya, gimana Mbak Samuel? Oke, izin. Terima kasih mulia, izin menambahkan. Dengan semua argumen ini, bahwa teman-teman pembela Mary telah masuk dalam jebakan saya. Setelah saya mengeluarkan argumen-argumen logical fallacy, teman-teman memberikan statement bahwa ada rekaman CCTV. Bahwa setelah saya membaca hasil investigasi, tidak ada rekaman CCTV. Di sini hanya ada statement bahwa alibi, saya ulangi lagi, alibi dari Mary Johnson bahwa dia mengklaim dia sedang bekerja di kantor dan dia memiliki bukti catatan. Harus kita highlight bahwa itu adalah sebuah catatan, bisa diedit, bisa dicoret. Catatan bukan hasil bukti yang kita punya paten. Oke? Kita sudah deal di sana. Dan teman-teman mengakui bahwa ada bukti CCTV, sedangkan di sini tidak ada ya.
Kita sudah sepakat dulu di situ. Dan sepertinya teman-teman hakim kurang detail deh dalam membaca. Bahwa di sini ada kemungkinan kesempatan yang didapatkan oleh detektif. Bahwa hal ini mencakup informasi tentang pergerakan Mary pada waktu tersebut yang bisa ditemukan lewat ponsel. Lewat ponsel. Jadi di ponsel teman-teman, kita bisa melacak pergerakan teman dari mana ke mana. Ya. Jadi di sini, dalam teman-teman membela Mary Johnson, teman-teman Tadi ada yang interupsi ya. menggunakan alibi argumen. Sorry. Teman-teman sudah masuk. Sebentar. Prosekutor sebentar ya. Silakan tadi siapa yang interupsi? Tadi disampaikan oleh Baik, silakan Yuda. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim. Tadi disampaikan oleh Saudara Samuel bahwa informasi ketika Mary Johnson ini sudah masuk dan keluar dari tempat kerjanya itu bisa dipalsukan. Ini artinya apakah Saudara Samuel menuduh keterlibatan perusahaan tempat Mary Johnson ini bekerja pada kasus pembunuhan ini? Things getting hot here. Izin interupsi, Yang Mulia. Tidak gitu. Silakan. Menurut saya jangan sampai Saudara Yuda menuduh-nuduh dan membuat kalimat yang tidak-tidak. Itu tidak ada. Di sini tuh bukti catatan yang mana kita tahu catatan ini bukan catatan digital kok. Ini catatan yang bisa pakai tanda tangan, bisa saja gitu loh. Tidak ada bukti digitalnya seperti CCTV atau kamera. Tapi yang paling pasti adalah di sini ada catatan digital, di mana di ponsel dan di mana ponselnya itu membuktikan bahwa Mary berada di lokasi tempat Izin yang interupsi. dibuktikan oleh detektif. Di sini detektif Silakan, mengatakan tadi siapa yang interupsi? dapatkan Kamu sanksi sebentar, bahwa tadi ada yang Mary interupsi ya. memiliki kesempatan berada di lokasi pada Silakan, malam maaf, pembunuhan. Terima kasih. Sebentar. Silakan tadi siapa yang Izin interupsi? interupsi. Silakan. Data yang tadi telah disampaikan itu merupakan hanya kemungkinan kesempatan bahwa Mary merupakan pelakunya, yaitu bisa ditemukan atau mungkin informasinya bisa digather dari adanya pergerakan Mary melalui ponselnya. Tapi hal tersebut hanya kemungkinan dan hanya untuk memperkuat evidence apabila kita ingin menginvestigasi further dari cara-cara lain, yaitu dengan menggunakan kemungkinan ini. Izin interupsi, mohon maaf. Silakan. Dengan saudari memberikan statement itu, saudari itu sedang mendukung saya. Saudari itu mendukung saya untuk membuktikan bahwa Mary ini bersalah gitu loh. Di sini tadi saudari itu mengatakan bahwa ini nih untuk mendukung argumen dari tadi itu gitu ya. Dari kejadian tadi. Which is ponselnya itu adalah bukti digital. Saudari setuju dong sama saya? Kalau saudari setuju sama saya, berarti saudari setuju bahwa ponselnya Mary mendeteksi Mary datang ke tempat lokasi kejadian dengan motif membunuh karena adanya kebencian karena persaingan bisnis. Dengan ini saya menyatakan bahwa hakim setuju dengan saya dan hakim pun menyetujui bahwa Mary pun membunuh John Smith. Terima kasih. Izin menambahkan. Silakan. Dari hasil investigasi tersebut, saya bukan mendukung statement tersebut, namun dengan adanya rekapan atau melalui ponsel tersebut hanya bisa menjadi cara lain untuk melakukan investigasi tersebut. Namun, ini hanya sebuah cara, bukan sebuah evidence yang bisa menyatakan bahwa bukan sebuah evidence yang memang menyatakan bahwa Mary telah melakukan sesuatu atau telah melakukan kriminal tersebut. Izin interupsi lagi, Hakim. Izin interupsi. Walaupun itu cuma bagian dari support dan tidak menjadi bukti utama, itu tetap bagian dari hasil investigasi. Sekali lagi, itu bagian dari hasil investigasi, data langsung dari detektif yang membuktikan bahwa informasi tentang pergerakan Mary Johnson pada waktu tersebut bisa ditemukan melalui ponsel pada lokasi kejadian pada malam pembunuhan. Terima kasih. Baik.
Oke. Baik. Kita sudah mencatat semuanya daripada saudara lawyer, saudari lawyer, dan juga saudara-saudari prosecutors. Sehingga kita dapat menyimpulkan. Dan juga tentunya ini sesuai dengan akal sehat saya. Dasar dan objektif yang saya lakukan. Bentar. Baik, Lanjutin dong, Teh. ada sidang John Smith. Baru 2024 pukul 21.20. Dengan ini saya Hakim Theodore Putrairat menyimpulkan dan memutuskan bahwa saya mengundurkan diri. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan. Keren loh Hakimnya guys. Hakimnya goyah, guys. Hakimnya bingung yang menang siapa. Gitu. Oke, thank you banget, thank you. Semuanya keren sih. Kita balikin ke Fatih Sakib. Halo guys, gimana nih? FGD-nya hari ini? Ini FGD apa debat ini gabung semua berarti ya? Debat Kak, debat. Panas betul debat ini malam. Oke. Ini debat presiden kalah nih, Tih. Iya. Kan di sini kan calon presiden semua, soalnya. Kalau debat presiden kan setuju semua itu kemarin. Ups. Nah, jadi sebelum kita tutup semua, kita ada sesi foto. Tapi sebelum itu, sepertinya maafan dulu ya, maafan dulu ya teman-teman. Ini mungkin tadi ini judulnya bonding games ya, Iya. musuhan games ya. Mohon maaf, Kak, ini mohon maaf ke Kak Arin ya. Kak Arin mohon maaf banget. Itu teriak-teriak itu bagian dari ini kok, Kak. Kajian strategis, Kak. Gak marah beneran. Mohon ampun, Kak. Aku pengen ketawa tadi di tengah-tengah aku ngomong, Kak. Ini beneran panas ini tadi, seru banget teman-teman. Aku nggak nyangka kayak gini. Soalnya mungkin next time kita bakal ngelakuin kayak gini lagi dengan kasus-kasus yang berbeda atau dengan cara-cara yang berbeda. Mungkin kita bisa jadi detektifnya dan pembunuhnya gitu, kari-kari. Dan tambahannya nih, Teh. Kan ini kan fiktif kan. Kan kita ada acara debat yang substansial dan berdasarkan fakta. Jadi pasti akan lebih seru lagi sih. Iya, debat fiktif aja kayak gini, apalagi debat-debat yang kayak gitu. Nanti kalian bisa explore ya. Tujuannya debat itu, aku pengen sama Kevin itu bisa explore. Kalian bisa explore pengetahuan yang semakin mendalam, walaupun nanti kalian membela pro atau kontra gitu. Tapi nanti kita ada satu kesimpulan, semakin luas pengetahuan kita kayak tadi gitu. Kayak debatnya Arin sama Samuel itu tadi masuk TV. Takut banget loh. Takut banget. TBL. Itu nggak marah ya, Kak. Mohon maaf. Maaf ya kalau ada yang tersinggung, jangan sampai tersinggung please. Enggak, mending singgung Fatih aja tuh, Boy. Soalnya faktanya kurang. Lu buktinya nggak ada, gimana dong? Nah, lu yang kurang ngasih fakta tadi. Gimana nggak ada, gimana? Kasian lawyernya. Keren. Ya, jadi yuk kita sesi foto dulu. Bisa dinyalain kameranya, Kevin bisa jadi kamera. Alright. Kalista, apakah masih di situ? Oke, yuk, foto ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong. Thank you. Terima kasih guys, hari ini seru banget. Terima kasih teman-teman Rara, Samuel, habis itu Fadli, Arin, Kalista, Yuda, Emma, Angga, terutama Kevin. Terima kasih teman-teman. I guess I see you in next meeting tanggal 15 tanggal 15 setelah coblosan kita bakal ada ekonomi sirkular. Itu keren banget. Mungkin anak-anak yang SMA atau SMP bahkan yang kuliah itu bakal ngerti ekonomi sirkular itu seperti apa gitu. Gimana kita menangani sampah plastik di penggunaan di skalanya udah skalanya udah perusahaan gitu. Jadi ini sangat penting banget buat kita. Jadi untuk concern di YOI ini, dan bakal ada debat-debat yang keren, dan ada FGD juga. Jadi bakal seru. Buat yang ngerayain
ngerayain Chinese New Year sinian kuai lah teman-teman gongsi facai. Ngungsi-ngungsi. Angpong nalai lah. Angpong nalai lah. Si Facai. Gongsi facai sinian Bisa kuai istirahat lah. juga hari ini kemarin. Iya. Besok datang ya ekonomi sirkuler, ntar yang ngisi Yuda ntar. Wush. Yang paling jago soal ini. Yuda sok Yuda. Yuda sok Yuda. Besok kita ada bosnya LCDI, Law Development Carbon Indonesia, yang belum tahu itu dari Kementerian Bappenas membentuk sebuah organisasi gitu, bukan organisasi ya, pokoknya ada sesuatu yang kerja di bidang ekonomi sirkular. Fokusnya itu kemarin besok Mas Aditya Yusuf itu head manager dari ekonomi sirkular di Law Development Carbon Indonesia gitu. Habis itu ada senior manager packaging dari Danone. Danone aqua yang biasanya kalian pakai tuh. Dan yang lain-lain itu packagingnya dari dia guys. Packagingnya dari dia guys. Jadi Kalau pakainya Cleo gak apa-apa mas. Aduh. Ini saya buka lagi nih sidangnya nih kalau gini. Antara aku atau Cleo ya. Antara aku atau Cleo. Boleh. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi usahain datang teman-teman, dapat sertifikat gratis buat anak-anak YOI di dalam sini, sangat gratis. Kalian bisa manfaatin, dapat ilmu yang sangat bagus dari mereka-mereka itu gitu teman-teman. Oke, terima kasih telah datang. Selamat liburan teman-teman. Ini liburan panjang, istirahat, liburan kemana, healing-healing gitu, ngopi, santai. Sehat selalu, keluarga juga sehat selalu. Terima kasih. See you next time. Amin. Thank you Next time. guys. Dadah, thank you semua. Yeah. Thank you Sob. Makasih Kak. You guys doing great. Kita matiin ya. Stay tuned on another occasion.